Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofana Fitzah Hasanah dengan NIM 0101232070, semester 1 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan dosen Muhammad Iqbal Abdul Muin. Di sini saya akan membahas tentang terminologi hadis. Yang pertama ada hadis. Secara etimologi, hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti yang pertama al-jadid, yaitu suatu yang baru. Yang kedua ada al-khobar, berarti berita ataupun yang di percakapan yang dipindahkan. Yang ketiga ada al-qorib, yaitu sesuatu yang dekat. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda, yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya. Selain Al-Quran, Al-Qarim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syar'an. Dengan pengertian ini, hadis menurut ahli usul nampaknya hanya terbatas dengan pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan, takril, dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan. Untuk menjelaskan perbuatan beliau seperti perintah untuk melaksanakan sholat dan manasik haji, dengan kata lain bahwa hadis menurut mereka adalah segala penjelasan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar'a. Hukum taklil yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga madum, yang keempat makruh, dan yang kelima dan mubah sesuai dengan sifat yang ditunjuknya. Yang kedua ada sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul yang artinya barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya. Sesudahnya tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Yang ketiga ada khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takril, dan sifat lainnya. Kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan menghadiskan. Sedangkan mereka yang berkecimpung dengan kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, yang ke-C, khobar lebih umum dari hadis. Hadis ini adalah sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maqtu. Hanya fuqaha Quraisy yang sedikit membedakan kabar dan asar. Menurut mereka, kabar hanya mauquf, sedangkan asar berarti hanya termasuk hadis maqtu. Yang keempat ada atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa
atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, kabar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi hadis. Dijelaskan bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatnya ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.